Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana kabarnya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini aku bisa kembali lagi bikin konten dan sharing-sharing bareng teman-teman semua. Nah, di video kali ini aku ingin membahas seputar profil aku. Nah, jadi ceritanya gini, aku itu udah 2 tahun menanti momongan. Ya, menurut aku itu adalah waktu yang sangat panjang untuk sebuah penantian ya. Aku udah melakukan berbagai jenis promil ya, gak cuma satu program hamil yang aku lakukan, tapi di sini ada beberapa program hamil yang nantinya aku akan sharing ke kalian semuanya. Nah, jadi di sini aku nggak bilangin ya, misalkan program aku yang pertama itu nggak berhasil atau program aku yang kedua itu nggak berhasil. Nah, aku nggak bilang kayak gitu ya. Tapi menurut aku dari semua program hamil yang aku lakukan, hal itu berkontribusi terhadap kesuburan aku ya. Nah, jadi berbagai program hamil yang aku lakukan itu nggak sia-sia ya. Itu semua sangat membantu aku untuk memperoleh yang namanya keturunan. Jadi di sini sebelum kalian itu melakukan program hamil, kalian itu harus selalu memiliki keyakinan, ya, kesabaran dan juga semangat. Dan kalian juga nggak boleh yang namanya putus harapan ya, karena di sini kita itu nggak tahu ya kapan Allah itu ngasih rezeki itu ke kita, bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau lebih dari 3 tahun ya. Tapi di sini kuncinya kalian itu harus selalu berusaha ya. Jadi di sini usaha itu ya nggak cuman usaha yang nyata ya, tapi kita juga mesti melakukan yang namanya usaha dan juga doa. Itu yang paling penting ya. Ibaratnya sebuah usaha dan juga doa itu seperti kita itu mengayuh sepeda ya. Cepat atau lambat kita itu pasti akan sampai kepada harapan kita. Oke, jadi di sini promil itu sangat penting. Nggak cuma kalian yang udah lama nggak memperoleh keturunan ya, bahkan setelah kalian menikah dan kalian itu memutuskan ingin memiliki anak, kalian itu harus melakukan yang namanya promil. Kenapa? Supaya sel telur dan juga sel sperma dari suami kalian itu kualitasnya baik supaya bisa melakukan pembuahan dan juga menghasilkan janin yang nantinya akan tumbuh sehat. Oke, jadi langsung aja ya. Untuk promil yang pertama, aku itu melakukan promil yang namanya JSR. Jadi nanti kalau misalkan kalian cari di YouTube ya, promil JSR, jurus kepanjangannya adalah Jurus Sehat Rasulullah. Nah, Dr. Zaidul Akbar itu sering banget membahas yang namanya promil JSR ini untuk kesuburan wanita. Nah, jadi di sini setelah aku menikah dan memutuskan ingin memiliki anak, aku melakukan yang namanya promil JSR. Promil JSR di sini aku itu membuat sejenis ramuan minuman tradisional ya, berupa kunyit, jahe dan juga serai. Di situ aku rebus bersama dengan gula aren ya. Nah, setelah airnya mendidih dan kira-kira airnya itu sudah surut ya. Nah, itu bisa kita tuangkan ke gelas dan kita minum secara teratur ya. Bisa juga 1 hari sekali itu kita minum ramuan itu. Nah, setelah melakukan promil JSR beberapa bulan ya, aku itu nggak langsung mendapatkan yang namanya kehamilan ya. Jadi aku melakukan berbagai promil lainnya ya. Jadi untuk promil lainnya aku juga mengkonsumsi buah zuriat, kurma muda dan juga saffron ya. Biasanya kalau buah zuriat itu kita rebus ya, kita rebus dengan air beberapa gelas. Nah, setelah airnya itu surut, kemudian kita itu bisa minum dari larutan si buah zuriat itu ya. Nah, untuk saffron di sini juga itu bisa kita rendam beberapa helai saffron ya di air 1 gelas. Nanti kita minum air rendaman saffron tersebut ya. Untuk kurma muda di sini juga aku mengkonsumsi kurma muda. Untuk sehari paling aku mengkonsumsinya itu 4 buah ya, sekitar 4 buah aku konsumsi kurma muda itu. Dan selain aku mengkonsumsi berbagai makanan dan juga minuman itu tadi ya, aku juga melakukan promil yaitu dengan bersedekah ya. Jadi sedekah itu sangat penting banget, yaitu untuk bisa mewujudkan yang namanya harapan kita ya, supaya Allah juga mendengar doa dan juga harapan kita. Kita itu harus sering-sering bersedekah. Nah, jadi di sini aku itu melakukan yang namanya sedekah subuh. Sedekah subuh itu aku lakukan ketika selesai sholat subuh ya. Nggak terbatas ya, nominalnya itu nggak ditentuin ya, terserah kalian. Yang penting itu rutin kalian lakukan setiap subuh ya. Jadi setiap subuh kalian itu melakukan yang namanya sedekah subuh. Itu bisa kalian celengin uang itu ya, ketika sudah terkumpul nanti baru kalian sedekahkan uang itu kepada orang yang membutuhkan. Nah, jadi di sini aku nggak sendiri yang melakukan sedekah subuh ini. Ternyata diam-diam
ibu aku juga melakukan sedekah subuh itu ya untuk mendoakan aku supaya bisa cepat hamil ya. Jadi di sini memang doa ibu itu sangat sangat mujarab ya, sangat berkontribusi terhadap kehidupan kita. Nah, jadi selain sedekah subuh, di sini aku juga rutin melakukan yang namanya zikir pagi dan petang ya. Jadi kalian bisa searching atau cari buku ya yang terkait dengan zikir pagi dan petang. Nah, di situ kalian itu bisa mengamalkan yang namanya zikir-zikir tersebut ya. Karena selain usaha kalian ya yang mengkonsumsi segala macam makanan sehat, kalian juga perlu yang namanya berdoa. Karena di sini rezeki itu pasti Allah yang memberi untuk kalian. Jadi selain sedekah subuh dan juga zikir, kalian juga harus melapangkan hati kalian ya. Jadi hati kalian itu juga merupakan sebuah kunci ya untuk mencapai yang namanya harapan. Dimana kita itu harus selalu memiliki perasaan yang bahagia, terus juga perasaan syukur, perasaan ikhlas, perasaan lapang, menerima ya, mensyukuri nikmat Allah itu penting banget. Ya, jadi di situ aku ikut program yang namanya Garis 2 dengan doa. Jadi di situ aku diminta untuk rutin setiap hari menulis ya, menulis hal apa sih hari ini yang bisa kita syukuri. Jadi kita tulis poin-poin itu dan itu sangat berpengaruh untuk membuat kita itu lebih mensyukuri hidup kita. Dan kita juga diminta untuk menulis kebaikan-kebaikan apa aja ya yang dilakukan orang-orang di sekeliling kita untuk hidup kita ya. Jadi di situ aku menulis kebaikan orang tua aku, kebaikan suami aku, atau di situ aku juga memiliki teman-teman yang baik. Dan di situ aku tulis semuanya. Terus juga kita itu diminta juga untuk menulis dan mensyukuri diri kita ya. Misalkan di situ aku tulis, alhamdulillah hari ini aku telah berbuat baik. Alhamdulillah hari ini aku sudah memberikan ilmu untuk murid-murid aku, atau alhamdulillah hari ini aku sudah membantu orang tua aku. Nah, kebaikan-kebaikan itu juga yang sudah kita lakukan itu kita tulis ya, supaya kita itu bisa lebih bersyukur. Nah, di situ juga kita itu diminta untuk menulis ya kehilafan-kehilafan apa aja yang kita lakukan ya, yang nantinya supaya kita itu bisa memperbaikinya dan juga nggak kita ulangin kemudian hari. Nah, setelah hampir 2 tahun aku belum diberikan momongan ya. Selanjutnya juga melakukan ikhtiar, yaitu dengan pergi ke dokter ya. Jadi di sini aku pergi ke dokter dan diperiksa. Ternyata kondisi rahimnya itu baik-baik aja, terus juga indung telurnya, sel telurnya itu bagus ya, nggak bermasalah gitu. Ya, jadi setelah itu aku sama dokternya itu diberikan yang namanya obat penyubur dan juga asam folat ya. Nah, itu asam folat dan juga obat penyubur itu rutin dikonsumsi setiap hari, satu obat ya, satu butir. Nah, tapi promil di dokter itu aku berhenti sekitar bulan Maret ya, karena corona. Nah, di situ aku belum memperoleh kehamilan ya. Nah, setelah promil ke dokter, aku berhenti dari promil ke dokter ya. Selanjutnya, aku juga melakukan yang namanya bekam. Nah, bekam di sini aku lakukan bersama suami aku ya. Tapi yang dibekam itu cuma bagian punggung aku ya, karena itu pertama kalinya aku melakukan bekam. Nah, jadi bekam itu juga penting ya untuk melancarkan yang namanya aliran darah kita. Nah, jadi bekam itu aku lakukan sekitar bulan Juni ya, sekitar bulan Juni kalau nggak salah. Nah, ketika bulan Agustus ya, aku itu mengalami yang namanya terlambat haid ya, dan selanjutnya aku tes pack, ternyata aku itu garis 2 ya. Alhamdulillah banget, aku seneng banget. Ternyata penantian aku selama 2 tahun akhirnya Allah mendengarnya ya, Allah mengabulkannya. Dan menurut aku dari semua promil yang aku lakukan ya, bukan berarti ketika aku itu gak langsung dikasih garis 2 promil itu gagal, itu enggak sama sekali ya. Justru promil itu sangat berkontribusi terhadap yang namanya kesuburan sel telur kita ya, atau mempengaruhi yang namanya kesuburan rahim kita ya. Makanya promil itu sangat penting. Oke, ini dia Azhar. Nah, ini dia hasil dari berbagai promil dan juga doa-doa aku. Akhirnya Allah ngasih Azhar buat aku. Oke bun, itulah tadi sharing promil dari aku. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan juga share ke teman-teman semuanya, supaya informasi ini berguna buat semuanya. See you next time. Semoga kita bisa ketemu lagi. Bye-bye.